Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mimin yang ganteng ini, fakta unik Jambi. Kali ini kita akan membahas tentang asal usul patih Gajah Mada. Apakah benar dari Kerinci? Welcome to Fakta Unik. Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia. Untuk berlangganan channel ini, kalian harus subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang. Asal usul beliau ini saling klaim tanah kelahiran Mahapatih Gajah Mada. Ada yang menyebutkan dari Bali, ada yang menyebutkan dari Jawa, ada yang menyebutkan dari Kalimantan atau Sumatera. Nah, memang benar Gajah Mada memang mengabdi untuk Majapahit yang berlokasi di bumi Jawa. Tapi asal usulnya masih tanda tanya besar, masih misteri. Belum ada bukti yang meyakinkan di mana ia dilahirkan dan siapa orang tua. Minimnya petunjuk membuat tokoh besar ini bisa berasal dari mana saja. Paling enggak ada 4 daerah yang disebut merupakan tanah kelahiran sang Mahapatih. Pertama yaitu Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Kok bisa sampai di Sumatera? Nah, jadi begini, beberapa sejarawan berasumsi bahwa kata Mada itu ada dalam bahasa suku Kerinci dan Minangkabau, artinya bandel. Nah, Mada itu artinya bandel. Nah, dalam bahasa Jawa kata Mada itu enggak ada. Kemudian untuk nama gajah diambil dari binatang hidup di Pulau Andalas tersebut. Dugaan ini kian kuat dengan eratnya hubungan sang patih dengan Aditya Warman. Ia adalah seorang pangeran berdarah Sumatera. Kemungkinan besar Gajah Mada dibawa ke Majapahit olehnya. Lalu bagaimana dengan klaim Gajah Mada dari Kalimantan? Asumsi ini merujuk pada cerita rakyat suku Krio. Konon ada seorang panglima besar Dayak di Kalimantan Barat yang bernama Panglima Jagamada. Dia diutus ke Jawa Dwipa untuk menguasai bumi Jawa. Nah, jadi asal usul Gajah Mada apakah benar dari Kerinci? Nah, kita mengutip artikel republika.co.id Jakarta. Ini ada sejarawan Jambi yaitu Fahrudin Saudagar menegaskan adanya tambo adat yang tinggi di Kabupaten Kerinci akan sangat berguna jika diteliti untuk menguak asal usul patih Gajah Mada dan posisi letak kerajaan Sriwijaya yang sesungguhnya. Kata beliau, saya sebenarnya baru tahu tentang tambo adat masyarakat Hyang di Kerinci ini. Kata beliau, saya sebenarnya baru tahu tentang tambo adat masyarakat Hyang di Kerinci ini. Karena itulah saya pikir tambo ini sangat berguna dan layak jadi referensi penting penelitian sejarah Melayu Jambi sekaligus rekam jejak sejarah perjalanan bangsa ini masa lampau. Kata sejarawan, budayawan, dosen Universitas Jambi Indah Fahrudin Saudagar, Jambi. Menurut dalam tambo adat yang berisi tentang silsilah yang memaktub nama Gajah Mada berasal dari Kerinci, itu adalah salah satu fakta pula kalau sesungguhnya kerajaan Sriwijaya dulunya adalah kerajaan Melayu berada di Jambi. Kalau ternyata memang dari tambo ini disimpulkan Gajah Mada berasal dari Kerinci, maka semakin memperkuat fakta sejarah
kalau sesungguhnya kerajaan Sriwijaya itu sesungguhnya adalah afiliasi dari kerajaan Melayu yang merubah nama jadi Sriwijaya karena berhasil mencapai masa kejayaannya. Sebagaimana diketahui, katanya kerajaan Melayu dengan raja terakhirnya bernama Tun Dalanai. Seperti juga tercantum dalam prasasti Champa di Thailand, berpusat di Sungai Batanghari, Jambi, sebagaimana hipotesa para peneliti dan ahli sejarah selama ini. Diakui Fahrudin, memang selama ini para ahli dan peneliti sejarah masih mempolemikkan tentang letak pusat kerajaan Sriwijaya yang pernah menyatu Nusantara pada masa lampau itu. Mereka membedakan kedua kerajaan itu yang masing-masing berada di daerah yang berbeda, koordinat yang beda, tapi pada topografi geografis yang sama. Masih sangat misteri apakah Sriwijaya itu berada di sungai lain di Sumatera seperti yang katakan peneliti Perancis dan Eropa, atau berada di Sungai Batanghari, Jambi, yang sepanjang dasnya memang banyak ditemukan situs sejarah dan peninggalan masa lampau oleh para peneliti di tanah air sekarang ini. Lebih jauh dia menilai memang dari runutan sejarah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 9 Masehi jauh lebih tua dari Mataram. Apalagi Majapahit pada abad ke-11 hingga 14 Masehi di Pulau Jawa, seperti yang tertulis di Tambok Adat yang Tinggi. Para ahli sejarah juga berpendapat Gajah Mada memang bukan berasal dari tanah Jawa, melainkan dari daerah lainnya, khususnya Sumatera. Nah, daerah-daerah memang banyak yang mengklaim Gajah Mada berasal dari daerahnya. Tidak hanya daerah Sumatera, tapi juga Kalimantan, Bali, Lombok. Namun semua klaim itu mentah karena tidak didukung oleh fakta dan data, apalagi data tulis berupa tambah berisi silsilah seperti yang dimiliki Kerinci hingga saat ini. Karena itulah tegasnya sangat besar kemungkinan Gajah Mada memang berasal dari Kerinci. Selain bukti tertulis itu, asal-usul Gajah Mada juga merujuk pada catatan perjalanan sejarah Kerajaan Melayu Jambi sendiri pada masa lampau yang menyebutkan pernah terjadi ekspedisi Pamalayu yang menurut Fahrudin bukanlah ekspedisi penaklukan seperti persepsi para peneliti Eropa sebelumnya. Pasalnya dari kitab para raton di Jawa hanya disebut Jawa Ngandon Eng Malayu, yang artinya harfiahnya adalah Jawa berkunjung ke Melayu. Jelas di sini tidak disebut adanya ekspedisi militer atau perang penaklukan. Apalagi hingga kini memang tidak ditemukan adanya bukti sejarah yang memperkuat kalau memang pernah terjadi peperangan penaklukan di daerah-daerah Melayu Sumatera. Justru yang ditemukan tambahnya adalah bukti-bukti penaklukan kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat agam Buddha masa itu, kerajaan Chola India pada abad ke-9, yakni berupa ditemukannya patung milik tentara Chola yakni Arca Dewi Laksmi yang merupakan salah satu dewa agama Hindu yang ditemukan di Sungai Batanghari. Fahrudin menyebutkan hipotesanya kalau pada masa Ngandon itulah Gajah Mada meninggalkan Jambi dan berpindah ke Mataram hingga akhirnya dia diangkat jadi Pati di Majapahit yang berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Nah, menurut Fahrudin, spirit Sumpah Palapa yang diucapkan juga didasari oleh latar belakang kepribadian dan sejarah perjalanan hidup Gajah Mada sendiri, yang semasa mudanya sudah melihat kejayaan Melayu yang berhasil menyatukan Nusantara sampai akhirnya disebut Sriwijaya. Hal itu telah menginspirasi visi dan misi politik, karena mustahil seorang bisa melakukan sesuatu tanpa ada yang menginspirasi. Seperti ditulis Muhammad Yamin, kalau saat itu sepulangnya dari kunjungan ke Melayu itu juga membawa dua puteri Sumatera, yakni
Dara Petak dan Dara Jingga ke Jawa. Hipotesanya, saat itulah Gajah Mada ikut serta karena bisa jadi saat itu dia termasuk barisan pengawal atau pendamping kedua putri itu. Menurut Parudin, berbagai pihak khususnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbud seharusnya merespon dinamika sejarah dengan berbagai temuan baru ini dengan positif. Dengan demikian bisa dilakukan penelitian mendalam terhadap keberadaan sejarah bangsa di masa lampau yang hingga kini masih banyak menyimpan misteri hingga terungkap dan jadi jati diri kebangsaan generasi membangun identitas di masa mendatang. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan tentang asal-usul Merpati Gajah Mada. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.